Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia, salam literasi sosial. Berjumpa lagi dengan Bapak Aldi Maulana, mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Dalam pembahasan bab pertama, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Nusantara. Adapun konsep kemaritiman akan menjadi fokus bahasan kita dalam materi bab pertama ini. Kita tidak hanya belajar sejarah, tapi kita belajar dari sejarah. Bagaimana Indonesia dengan negara kepulauan saat ini banyak lautan menggunakan sistem kemaritiman sebagai memperkuat negara Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak penjelasan berikut ini. Kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara, Bapak akan mengambil dua kerajaan besar yang menggunakan konsep kemaritiman sebagai konsep yang memperkuat kerajaan-kerajaan tersebut. Yaitu yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya dan yang kedua adalah kerajaan Majapahit. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, perdagangan India dengan Cina itu menguntungkan beberapa selat maupun pelabuhan yang ada di wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Kalimantan. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada sekitar abad ke-7 dan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15 tentu melihat selat ataupun pelabuhan sebagai potensi untuk mendapatkan penghasilan pada kas negara. Selat Malaka dijadikan sebagai selat untuk menarik pajak dari kapal-kapal yang berhenti maupun melewati serta melintasi selat tersebut, sehingga banyak menghasilkan keuntungan. Maka daripada itu, kerajaan-kerajaan dulu memperkuat wilayah, memperkuat sistem kemiliterannya untuk merebut dan menguasai berbagai selat yang dianggap strategis. Selat Malaka, Selat Sunda yang dikuasai oleh Sriwijaya nanti juga dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Karena kedua kerajaan tersebut paham betul bagaimana fungsi Selat Malaka maupun Selat Sunda bagi kehidupan ekonomi. Untuk perbedaan materi kelas 11 peminatan dengan kelas 10 peminatan, tentunya kita akan memfokuskan pada konsep maritim. Karena konsep maritim ini adalah konsep yang nanti kita akan bahas bagaimana kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha di Nusantara memperkuat kondisi kemaritiman untuk memajukan sebuah kerajaan. Berbeda dengan materi kelas 10, kita akan membahas, kalau di kelas 10 itu membahas mengenai bagaimana berdirinya sebuah kerajaan, bagaimana mencapai masa keemasan kerajaan tersebut, bagaimana mencapai keruntuhannya, dan siapa aja raja-raja yang berkuasa, bagaimana nanti situasi sosial, politik, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk materi kelas 11, kita akan memfokuskan pada konsep maritim kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana Indonesia mengenal Hindu-Buddha? Bagaimana Indonesia mengenal budaya India maupun budaya Cina? Tentu mengenal agama Hindu-Buddha maupun mengenal bangsa India ini harus memiliki sebab dan akibat. Sebabnya adalah Indonesia memiliki letak strategis perdagangan maupun perlayaran. Karena pada zaman 500 tahun sebelum Masehi sudah terdapat perdagangan dua negara besar di dunia. Ada India dan juga China. Dua perdagangan kedua negara tersebut masih menggunakan jalur darat. Namun ketika ada ditemukannya sistem navigasi, maka muncul juga nanti teknologi perkapalan. Nah, teknologi perkapalan ini nanti membuka rute baru, bukan hanya jalur sutra, tapi juga jalur laut. Kenapa disebut sutra? Karena perdagangan antara India dan China banyak memperjualbelikan kain sutra. Makanya disebut jalur sutra. Adapun nanti ketika ada navigasi dan teknologi perkapalan, maka muncullah rute baru menggunakan jalur laut. Itulah yang nanti mengapa banyak kapal-kapal yang singgah di selat ataupun pelabuhan di wilayah Nusantara. Rute baru menggunakan navigasi dan perkapalan tentu menggunakan metode fenomena alam, yaitu angin muson. Angin muson ini ada angin muson barat, juga angin muson timur. Dengan angin muson ini, para pelayar akan mengetahui bagaimana cara mereka pergi atau bagaimana cara mereka kembali dengan perhitungan waktu. Sedangkan
perdagangan antara India dengan Cina ini merupakan perjalanan yang sangat jauh menggunakan rute laut. Maka Indonesia yang berada di tengah-tengah kedua negara tersebut mendapatkan sisi positif dari fenomena alam Andalusia. Karena sebelum para pedagang India menuju Cina tentu akan melewati wilayah Indonesia. Dan selat yang ada di Indonesia tentu menjadi pelabuhan-pelabuhan untuk peristirahatan pedagang dari India maupun pedagang dari China. Disitulah produk-produk Indonesia terkenal, dan juga produk-produk dari India dan China masuk. Itulah penjelasan dari materi bab pertama, Kerajaan-Kerajaan Maritim Hindu-Buddha Nusantara. Semoga bisa bermanfaat dan semoga menjadi renungan bagi kita untuk kedepannya peduli terhadap potensi yang ada dalam negeri kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.